Hai, welcome and welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku Delulu di sini. Hai, hari ini aku bakalan melakukan sesuatu yang berbeda. Hari ini aku bakalan buat video khusus final tracker karena aku juga pengen mengabadikan final tracker aku. Jadi aku bisa mereview kembali semuanya. Jadi yang akan aku lakukan hari ini itu cuma untuk melihat final tracker. Jadi kalau di bulan lalu itu aku buat final trackernya kayak gini, masih gabung semua gitu. Di bulan ini aku mau coba buat final trackernya berbeda sedikit. Cuma ini sebenarnya belum selesai. Masih ada challenge yang belum aku buat. Aku baru keingat seharusnya itu kan challenge juga aku masukin karena ada income plus yang aku masukin ke challenge semuanya gitu. Jadi sebenarnya ini belum selesai, cuma nanti bakalan aku perbaiki lagi karena aku in rush juga lagi karena kemarin sakit, jadi aku belum sempat buat video sama sekali. Jadi aku cuma punya waktu hari ini dan aku bakalan buat vlog ini sembari aku juga mereview final tracker aku di bulan November. Oke, so langsung aja kita masuk ke videonya. Jadi untuk sinking fund ini aku gabungin semua termasuk sama emergency fund ya. Jadi di sini itu startnya ini adalah dari yang catatan bulan lalu dan end-nya itu berakhir di bulan ini berapa. Jadi sebenarnya kan ada aku memikirkan sistemnya sih seperti ini. Sebenarnya ada plus minusnya kan. Jadi sebenarnya ada yang aku tambahkan dan ada yang aku pakai atau berkurang. Jadi aku mentotalkan itu semua, so dapat hasil masih plus 562.000. Jadi di sini itu aku mikirnya gini, kalau aku gabungin sebenarnya kan harusnya tuh nggak seperti itu. Ini jadi nggak dianggap sisa gitu loh. Jadi tapi aku berpikir kalau seperti ini menandakan bahwa uang yang aku sisihkan, yang aku pluskan ke dalam masing-masing sinking funds aku masih mencukupi dan bahkan masih sisa untuk setelah dikurangin berapa yang aku spend, kira-kira gitu. Jadi aku buat patokannya itu seperti itu. Jadi di sini tuh masih ada plus 562.000. Jadi artinya aku menghabiskan uang aku yang ada di sinking funds, karena kan nggak semuanya sinking funds aku itu tetap, ada yang short term dan itu bakalan sering keluar masuk gitu. Dan di sini masih plus, so kita masih punya plus 562.000, yang artinya kita masih lebih besar berapa yang kita tabung daripada yang kita spend atau habiskan gitu. Nah untuk expenses ini yang kayak biasa ada listrik, pulsa atau pakai internet, belanja miscellaneous, bensin, terus ada jajan juga, dan di sini masih sisa semua. Jadi aku mau mengeluarkan semua sisa-sisa yang ada, termasuk yang ada di dompet. Jadi kita mulai dari listrik ini. Seperti yang sebelumnya aku bilang, kalau listrik ini tuh aku masukin ke Dana. Terus ada juga di Shopee Pay karena aku bayarnya lewat itu. Terus pulsa pakai juga sama lewat Shopee Pay dan Dana. Untuk belanja masih ada sisa 10.000. Bulan ini aku banyak belanja kebutuhan karena banyak promo kemarin, kayak sampo ada promo di Shopee Pay. Jadi aku beli untuk bulan-bulan depannya gitu loh. Jadi kemungkinan di bulan-bulan depan aku udah bisa ngepres belanja aku, kemungkinan, tapi aku belum tahu, masih ngitung-ngitung dulu. Ini belanja sisa 10.000. Terus ada miscellaneous masih sisa
37.000. Bentar aku lihat dulu. Oke, salah, masih sisa 34.000 harusnya ya, 34.000. Makanya aku langsung ngeh, kayaknya ada yang salah, bukan 37 tapi 34. Oke, duitnya sesuai tadi kan, 30 ini ya, 34.000. Oke, seperti biasa, sisa-sisa ini bakalan aku masukin ke rollover. Oh iya, tambahin bensin ya, 15.000. Bensin itu ada di sini. Ini dia. Ini beserta sisa jajan week 5. Jadi ini aku balikin gini uang 5.000 nya sengaja biar nandain bahwa itu batasan dari bensin sama jajan week 5. Bulan ini aku gabungin karena ini uangnya sisa baru, jadi aku nggak tega untuk ngelipat masukin di sela ini biasa gitu, jadi aku nggak tega nggak aku lipat karena masih baru. Oke, jadi bensin sisa 15.000 dan ini bakalan masuk ke rollover. Jadi ada sedikit ceritaku tentang rollover. Aku bakalan menggunakan rollover ini segera mungkin dalam waktu dekat. Aku udah mikirin aku bakalan beli perlengkapan untuk aku budgeting. Salah satunya buku ini karena nggak terasa ini tuh udah habis. Nih udah habis ya. Sebenarnya sih belum habis, tapi aku emang udah hitung masanya itu sampai di Desember. Ini dia sisa selembar ini untuk nanti final tracker dan untuk tracker di sini kan. Jadi ini udah ke lembar sinking fund. Kemarin itu awal tahun 2021 aku pas beli udah aku langsung bagi dua. Jadi setengahnya itu emang untuk ke budgeting, jadi udah emang aku hitung lembarannya, terus setengahnya lagi sisa untuk sinking fund. Nah, jadi ini sebenarnya di belakang lembarannya masih banyak, tapi ini bakalan aku gunain bukunya khusus jadi buku sinking fund aku ke depannya. Jadi aku bakalan beli buku baru untuk budgeting di 2022 nanti. Nah, tapi aku masih mikirin mau tetap beli buku yang kayak gini atau aku beli buku yang udah buku keuangan, buku budgeting gitu. Aku ada lihat di Shopee, dia udah jadi gitu, jadi tinggal kita tulis. Cuman aku masih nggak mau yang kayak gitu kayaknya, dan tetap beli yang kayak gini karena kalau yang gitu aku nggak bisa buat untuk nggak bisa ngehias gitu loh. Jadi kayak space-nya kan emang terbatas, udah ditentuin plek gitu. Sedangkan kalau dia kosongan kayak gini, kayak buku gini, aku bisa buat gimana pun itu, aku bisa kreasiin gimana tampilannya di setiap bulan, aku ngambil temanya apa gitu. Jadi mungkin aku bakalan tetap ngambil yang kayak gini juga lagi. Terus ada satu opsi lagi, kemungkinan aku pakai binder. Aku punya binder, jadi aku nggak bakalan beli bindernya, cuma kemungkinan aku bakalan beli kertas dalamnya. Tapi binder yang aku punya itu adalah binder A5 dan aku kurang puas gitu karena kurang besar rasanya gitu. Jadi aku masih mau mikirkan, tapi yang pasti rollover untuk beli kebutuhan budgeting aku nanti kayak gitu. Oke. Kita lanjut jajan week 1, week 2, week 3 sampai 5 ya. Jadi week 1 masih ada sisa 17.000. Ini dia 17.000. Oh ya, aku belum ngambil tempat koin ya, bentar. Oke, ini dia tempat koin kesayangan kita. Aku belum ngehias ini juga, dari kemarin mau ngehiasin tapi karena aku sakit nggak sempat. Terus mudah-mudahan di Desember ini aku bisa menghiasnya. Terus week 2 itu sebenarnya nggak ada sisa, cuma nggak tahu kemarin gimana. Jadi ada sisa 4.000. Terus kalau aku ingat-ingat kayaknya ini sisa dari yang kemarin, kan banyak koin-koin yang ada di dompet aku ya sisa. Jadi kemungkinan kayaknya dari situ parkir aku bayarnya pakai itu, terus nggak aku potong. Jadi kemungkinan itu sisanya. Jadi aku masukin aja ke tempat koin.
yang pun nggak kelihatan ternyata duitnya. Oke. Terus week 3 itu masih sisa 3.000. Oke, sisa 3.000. Week 4 sisa 13.000, 10, dan ini ada 3.000 nya, masukin ke tempat koin juga. Dan last ini ada week 5 sisa 21.000. Masih banyak sisa karena kemarin week barusan ini aku sakit kan, sampai 3 hari nggak kerja. Jadi aku tuh jajan cuma kemarin hari Sabtu, beli es krim untuk memuaskan diri karena juga cuacanya panas banget. Jadi kayak biasa, ini bakalan aku masukin ke challenge amplop nanti, tapi ini bakalan aku sisihin, gak langsung aku masukin ke amplop. Jadi nanti bakalan barengan sama budgeting income plus yang bakalan aku lakuin di bulan ini nantinya. Oke. Video kali ini singkat banget karena aku cuman bakalan nunjukin final tracker aku gimana. Mungkin kedepannya bakalan aku perbaikin lagi final trackernya, bakalan aku pisahin untuk sinking funds yang emang short term dan long term, karena menurut aku itu membuat suatu perbedaan juga gitu. Karena kalau yang short term kan seringan keluar masuk gitu, jadi ya kemungkinan bakalan aku pisahin lagi juga. So video kali ini cuma sesingkat ini. Baru kali ini aku buat video yang singkat ya. Tapi aku bakalan berbenah lagi sih tentang final tracker ini, masih akan aku pikirin gimana. Mudah-mudahan bulan ini, minggu depan bisa terrealisasi. Dan kemungkinan juga dalam bulan ini aku bakalan banyak ngebuat video, karena aku akan mencoba budgeting permintaan komenan kemarin viewers aku yang aku bilang dia anak SMP, dan dia nanya, "Kak, gimana sih caranya budgeting buat anak SMP supaya aku bisa nabung kayak kakak?" Nah gitu komennya, aku udah baca bener-bener tadi, dan aku ngikutin channelnya. Ternyata dia itu masih SMP kelas 1, dan dia ada buat video budgeting dia sendiri, masih comel banget, sumpah lucu gitu. Aku sempat nontonin, namanya Nadia, nama channelnya Nadia. Jadi aku belum dapat sih berapa uang jajan dia, tapi sepertinya dapatnya per hari, dan aku coba buat sesuai dengan nanti nominal yang aku pikirin. Mudah-mudahan cocok atau bisa menjadi gambaran bagi adik-adik yang nonton, yang masih mau memulai budgeting, atau bagi kakak-kakak, bunda-bunda sekalian, teman-teman yang mau mulai budgeting dan masih bingung. Aku bakalan ngasih tips-tips nanti di video itu. Ya ampun, ini spoilernya banyak banget ya. Kira-kira gitu deh pokoknya. Jadi di minggu depan aku bakalan buat lebih banyak video sepertinya. Oke, sampai di sini aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, comment di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.